Kebakaran terjadi di area pegudangan Dadap yang dekat dengan kawasan Pantai Indah Kapuk II, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Saat kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di lokasi kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman dari kawasan PIK. Nata, apakah kebakaran sudah berhasil dipadamkan? Baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Sampai dengan saat ini api masih terus dilakukan upaya pemadaman oleh tim pemadam kebakaran gabungan, baik itu dari kota dan juga dari kabupaten. Dan dapat Anda saksikan juga pemirsa bahwa di belakang saya ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku untuk melakukan pemadaman api yang sampai saat ini masih juga berkobar. Dan diketahui bahwa sebenarnya memang untuk kebakaran sendiri terjadi pada pukul 11 lewat sebelum Jumatan, yang mana saat itu kondisinya sedang ada aktivitas seperti biasa. Namun ketika sudah ada mulai api, para karyawan yang saat tersebut sedang melakukan aktivitas langsung berhamburan keluar dan tidak ada korban jiwa dipastikan dalam insiden pada kali ini. Namun yang jelas untuk dalam lokasi yang saat ini dipadamkan ini merupakan komplek pergudangan yang mana isinya adalah mainan, kemudian juga ada bahan-bahan kimia yang tentunya inilah yang menyebabkan api semakin cepat untuk membesar seperti itu. Kemudian juga saya sampaikan juga Anda akan melihat juga di sisi kanan saya juga, karena di sini pergudangan yang cukup padat sehingga ketika api membesar dan juga tertiup angin sehingga menyambar ke bangunan yang ada di sisi sebelah kanan saya. Sampai saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku, dan untuk total mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api yakni total 14. Kemudian juga untuk anggota personil yang dikerahkan dari pemadam kebakaran gabungan ini totalnya ada sekitar 60 lebih petugas pemadam kebakaran. Kemudian sehingga saat ini juga asap ini masih mengepul. Kemudian untuk lokasi gudang yang sebelah kanan ini karena api terus membesar sehingga ada beberapa titik tembok yang sempat runtuh ketika tadi insiden kebakaran besar seperti itu. Ditambah juga dengan angin yang cukup kencang karena di sini juga merupakan lokasi yang berdekatan dengan bandara, dan juga tentunya dikhawatirkan asap yang mengepul ke udara ini bisa membahayakan dari aktivitas penerbangan. Karena ketika kami melakukan perjalanan menuju ke TKP, ketika di Jalan Tol Sudiatmo ini sangat terlihat jelas kobaran api, maksud kami asap yang membumbung tinggi berwarna hitam pekat seperti itu. Dan tentunya kami saat ini sangat merasakan bagaimana sesaknya dari lokasi yang saat ini masih dilakukan pemadaman. Namun sampai saat ini juga masih belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari kebakaran ini. Namun sebagian dari para saksi tadi kami sempat berbincang juga berawal dari adanya ledakan yang berada di dalam gudang tersebut. Kemudian ketika sudah ada ledakan, mereka berhamburan keluar, dan juga ada diprediksi diperparah dengan adanya cairan-cairan kimia yang menyebabkan api semakin melebar. Dan saat ini juga pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku dengan menambah juga personil dan juga silih berganti mengisi pasokan air, mencari titik di mana pusat air ada untuk melakukan penyemprotan di beberapa sekitar. Dan saya pun akan mengajak Anda, David dan juga pemirsa, untuk berbincang dengan kepala pemadam kebakaran yang saat ini ada di sisi depan saya. Dan saya pun akan mencoba untuk berinteraksi terkait dengan kelengkapan data dari hal tersebut. Baik, pemirsa, sepertinya saat ini yang bersangkutan sedang melakukan terkait dengan liputan dengan TV lain, dan saya pun akan kembali menjelaskan di depan Anda di sisi kanan ini merupakan tembok yang tadi sekitar pukul 4 ketika saya melintasi jalur ini, karena untuk posisinya sangat agak cukup sulit, ditambah juga dengan jalan-jalan yang rusak sehingga menyulitkan dari mobil-mobil yang mengarah ke dalam sini. Kemudian ketika
akses satu-satunya ini ketika masyarakat sedang melintas jalan beberapa orang, atap di atas ini runtuh karena bangunan ini bisa dikatakan terbuat dari bahan batako yang sangat tipis seperti itu, sehingga ketika ada api terus juga semakin membesar dengan suhu yang panas, beberapa lokasi atau tembok ini menjadi retak dan juga runtuh, dan ini tentunya sangat berbahaya apabila ada masyarakat yang mendekat selain petugas yang menggunakan pakaian khusus seperti itu. Kemudian dapat kami pastikan kembali lagi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sangat disayangkan dikhawatirkan dengan adanya asap yang mengepul sampai dengan tinggi seperti itu, mengkhawatirkan bisa mengganggu proses penerbangan yang ada di dekat bandara. Karena seperti kita tahu bersama bahwa asap tinggi kurang lebih. Baik, Nata bisa dengar saya? Ini membumbung tinggi. Nata? Ya, bisa dengar saya, Nata? David? Baik, ini kan ada 2 gedung, ada 2 gudang seperti itu ya. Nah, api itu berasal dari yang tempat Anda melaporkan awal tadi ya? Baik, terkait dengan gudang sendiri, ini berawal dari gudang yang di sebelah kiri tadi saya melaporkan. Baik. Ada ledakan sekitar 2-3 kali ledakan pada sekitar pukul 11 lewat. Itu berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di lokasi. Kemudian ketika sudah mulai ada ledakan, barulah beberapa karyawan yang sedang melakukan aktivitas keluar untuk menyelamatkan diri, untuk mengevakuasi, untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Kemudian baik, Nata. Untuk saat ini juga selain pemadam kebakaran dibantu juga dari pihak swasta. Seperti yang ada di sebelah kiri saya, ini ada mobil dari air minum yang membantu untuk mengirimkan menyuplai air seperti itu. David. Ya, baik. Nata, sementara gambar yang Anda sedang tunjukkan ini, di atas mobil tersebut itu ada tembok-tembok yang jebol. Apakah itu memang akibat dari kebakaran atau dari ledakan atau bagaimana? Betul sekali, David. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk tembok yang runtuh di atas ini baru saja runtuh sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Seperti itu karena terkait dengan api. Dan saya pun akan bertanya dengan komandan. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin terkait dengan kebakaran ini seperti apa dan awal menerima dari laporan kebakaran di lokasi ini pada pukul berapa sih Pak? Kita menerima laporan adanya kebakaran di kawasan Pantai Indah Dadap ini sekitar pukul 11.45-an ya, 11.50 menjelang Jumatan. Untuk unit mobil damkar sendiri yang dikerahkan ada berapa? Dan pasukan yang dikerahkan? Unit damkar, 6 unit damkar dari Kabupaten Tangerang, kemudian 3 unit support dari damkar ke Kota Tangerang, kemudian dibantu oleh suplai tangki air dari kawasan ini. Kesulitannya apa sih Pak? Kalau kesulitan jumlah kawasan yang cukup luas juga, kemudian cuaca angin juga, Pak. Angin yang cukup kuat ya, ini kan cukup kuat, kemudian ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Oke, kemudian untuk korban jiwa dipastikan ada atau tidak Pak? Sampai saat ini kita tidak menerima laporan adanya korban jiwa. Ketika menerima laporan, kira-kira sedang lagi ada aktivitas kah atau seperti apa Pak? Otomatis ketika kita menerima laporan, pegawai-pegawai yang ada di sini harus keluar dari gedung untuk mencari tempat aman. Artinya tidak ada korban jiwa dan juga ketika sudah mulai ada api, mereka langsung menyelamatkan diri ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Bapak Agung atas informasi dan waktunya. Ya, David dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa memang untuk kebakaran yang terjadi pada tadi sekitar 11.30 Indonesia Barat, ini memang bermula dari gedung yang saya tunjukkan tadi dan juga ketika sudah mulai ada kobaran api dan juga ledakan, para karyawan yang sedang melakukan kegiatan ini langsung keluar. Seperti itu, sehingga tidak ada konfirmasi adanya korban jiwa atau pekerja yang terperangkap di dalam gudang. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, David. Baik, terima kasih Nata Arman yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Berhati-hati sebab temboknya tampaknya juga rentan sekali ya. Baik, selamat bertugas kembali, Nata. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama sejumlah aktivis anti korupsi melaporkan dugaan korupsi terkait penetapan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 sebagai proyek strategis nasional serta penerbitan ratusan sertifikat di atas laut.
Abraham Samad dan kawan-kawan tiba di KPK sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat sambil membawa sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 1 jam ini, Abraham CS meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek strategis nasional PIK 2 serta penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas Laut Tangerang. Ia juga berharap KPK tidak takut untuk mengusut perkara ini. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Yang super cepat satu. Yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada. Masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya. Padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru dicabuti, itu aja, diterbitkan baru dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun karena dia sudah dianggap punya suratan garapan meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan AHY News melaporkan. Sementara itu, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang.
Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA X PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara penembakan bos rental mobil di rest area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer Jakarta menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer 2 08 Jumat pagi untuk segera disidangkan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer Jumat pagi. Berkas perkara langsung diserahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Militer 28 Jakarta. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Klasik Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiga tersangka masih ditahan di stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 orang saksi ke persidangan. Adapun 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Saksi baik sipil atau militer, bahkan ini mayoritas sipil nanti akan dihadirkan. Yang belum ada di dalam berkas perkara, itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Intinya persidangan ini seperti yang disampaikan, bersifat terbuka, transparan, dan akuntabel. Silakan diikuti. Usai berkas perkara dilimpahkan, pihak Pengadilan Militer akan langsung mempelajari sebelum menyatakan lengkap untuk naik ke persidangan. Ketiga tersangka dikenakan pasal berlapis dalam kasus penembakan ini. Sebelumnya penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Polisi memastikan peristiwa ini berkaitan dengan bisnis rental kendaraan. Maling mobil, maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak.
Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga gitu. Sekira jam 3.00 WIB, kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa. Yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Pandeglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah,
Nggak ada, jangan dukung saya. Jangan dulu. Saya yang keterlaluan. Halangin. Halangin dah. Weh, jangan tahan saya. Weh, duduk. Praka menjadi korban pengeroyokan oleh warga yang diduga merupakan anggota Ormas Kepemudaan. Keributan ini ditengarai oknum TNI yang menegur warga ketika menggeber-geber sepeda motornya. Video amatir ini memperlihatkan kondisi diduga markas Ormas Kepemudaan yang melakukan pengeroyokan terhadap oknum TNI berpangkat Praka di Desa Durin Simbelang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terlihat sejumlah sepeda motor hancur dan sebuah minibus rusak parah. Menurut pihak Kodam 1 Bukit Barisan, peristiwa berawal dari oknum TNI berpangkat Praka berselisih di jalan dan tidak terima digeber oleh 3 orang warga. Kedua pihak sempat terlibat cekcok. Oknum TNI pun mengejar 3 warga yang kabur ke lokasi yang diduga markas Ormas Kepemudaan hingga terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka di punggung dan kaki. Tak terima dikeroyok, oknum TNI berpangkat Praka pun memanggil rekan-rekannya dan kembali ke lokasi dengan membawa puluhan prajurit TNI. Setibanya di lokasi, oknum TNI tidak menemukan warga yang mengeroyok rekannya, namun melihat lokasi jadi tempat pesta narkoba. Anggota TNI pun melakukan pengerusakan terhadap sejumlah barang yang ada di lokasi, diantaranya 3 sepeda motor dan 1 unit mobil. Setelah sampai situ, Praka Lubis dikeroyok oleh sekitar 10 orang. Ditemukan ada beberapa barang berupa perlengkapan alat narkoba, alat sabu-sabu, sisa-sisa narkoba, bom, dan berbagai macam di situ, sehingga rekan-rekan tersebut menjadi marah sehingga menjadi adanya pengerusakan. Terkait aksi pengerusakan yang dilakukan oknum TNI, Kodam 1 Bukit Barisan sudah melakukan mediasi kepada pemilik lokasi dan akan melakukan ganti rugi. Sedangkan sebanyak 40 prajurit TNI yang terlibat pengerusakan telah menjalani pemeriksaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya atau nota diplomatik dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi
kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada. Pasca berita penembakan viral, sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, dan Partai Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menuntut Malaysia menindak tegas aparat penindak hukum Malaysia yang menembak mati seorang WNI asal Riau. Penembakan tersebut menurut para demonstran adalah aksi extrajudicial killing. Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia mengingatkan agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Sebelumnya di Dumai Riau, keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarga harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di sejumlah titik di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat belum kunjung surut. Aktivitas warga terganggu akibat banjir setinggi 15 hingga 20 cm. Dan berikut laporan Syahreza Zanski, juru kamera Sutrisno dan Laksana. Pemirsa, banjir masih melanda di kawasan Jakarta dan per hari ini khususnya di Jalan Lingkungan 3, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, banjir masih belum surut. Setidaknya ketinggian mencapai 15 cm dan mengganggu aktivitas warga. Dan kami melihat ada beberapa warga yang membersihkan ruang tamu mereka karena air ini masuk ke kawasan ruang tamu mereka sehingga harus bekerja bakti tentunya pada hari ini pasca 2 hari intensitas hujan yang tinggi pasca Imlek tentunya. Dan beberapa warga mengaku bahwasanya untuk kendala kesehatan hingga saat ini belum terlihat ada warga yang begitu sakit, dan untuk kendala air bersih dan juga makan ini masih bisa tercukupi. Bahkan untuk air bersih sendiri ini tertolong nasib warga karena ada MCK yang hadir di Jalan Lingkungan 3. Namun untuk bantuan memang hingga saat ini belum menerima dari pihak warga dari pemerintah tentunya, namun dipastikan ataupun diharapkan para warga agar pemerintah bisa memberi bantuan secara segera, baik itu unit pompa air ataupun beberapa sembako untuk memenuhi kebutuhan mereka di kejadian banjir pada kali ini. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno Laksana, iNews melaporkan. Ya, lalu seperti apa penanganan dan antisipasi banjir yang seharusnya dimiliki oleh Kota Jakarta? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat. Selamat sore Pak Marulitua.
Selamat sore Pak David. Ya, dan pula bergabung bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat sore Pak Yayat. Selamat sore Mas David. Ya. Baik, tadi kami juga sudah mencoba menghubungi Dinas Sumber Daya Air Jakarta namun belum ada respon. Baik, saya ke Pak Marulitua dulu. Pak, menurut Anda ini mengapa banjir ini masih belum bisa diantisipasi Pak? Baik, terima kasih Pak David, Pak Yayat yang saya hormati, serta pemirsa sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan turut prihatin atas banjir kemarin yang dialami oleh kita warga Jakarta. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwasanya kita sudah mengantisipasi terjadinya banjir di 2025 ini. Langkah-langkah antisipasi yang sudah kita lakukan mulai dari penyiagaan pompa, baik itu pompa mobile maupun pompa stasioner, serta juga penyiagaan peralatan-peralatan untuk penanggulangan banjir. Namun memang kejadian banjir kemarin itu cuaca hujan di lokal Jakarta itu mengalami kondisi yang cukup ekstrim. Demikian Pak David. Dan kondisi yang ekstrim termasuk combo juga Pak ya? Artinya ada beberapa hal lain yang menyebabkan banjir ya? Ya, jadi meninggi, kalau bicara mengenai banjir di Jakarta, tentu ada 3 front yang akan kita hadapi, Pak David. Pertama yaitu hujan di hulu, kemudian juga hujan di lokal, dan juga rob di sisi pesisir utara Jakarta. Nah, kebetulan untuk potensi rob kemarin kita mengalami sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025. Baik, tapi untuk Tegal Alur apa sudah dapat pompa Pak? Untuk mengatasi 3 sumber banjir tadi. Kami dapat informasinya soalnya belum dapat. Untuk di Tegal Alur sebenarnya sudah ada penanganan dari Dinas Sumber Daya Air, yaitu terkait dengan normalisasi dan peningkatan kapasitas dari Kali Semongol. Baik. Saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, Anda melihatnya bagaimana nih? Anda setuju juga dengan apa yang disampaikan tadi Pak Marulitua? Enggak, yang perlu kita teliti mengapa banjir ini sepertinya tidak tuntas-tuntas. Harusnya kan ini jadi CLBK ya, cucian lama belum kering. Begitu lagi. Cucian lama belum kering. Nah, jadi ini persoalannya, mari kita kaji tentang kapasitas master plan penanggulangan banjir atau pengendalian banjir di Jakarta. Kita punya perencanaan dan sudah dibangun itu tahun 73 dengan Nedelco ya yang membuatnya itu. Cuman pertanyaannya, apakah desain yang dibuat dan dibangun dari master plan tahun 73 masih mampu tidak menghadapi perubahan kondisi alam, cuaca, dan sebagainya. Ternyata dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh JK tahun 99 dan hasil evaluasi review pada tahun 2007, itu ternyata bahwa kapasitas dari master plan kita tuh harus ditingkatkan 3-4 kali. Artinya apa? Misalnya contoh Ciliwung, berapa sebetulnya debit banjir yang bisa ditampung oleh kapasitas itu? Sekitar 200. Tapi kalau kita untuk mengantisipasi, maka otomatis harus ditingkatkan sampai 600. Nah, bagaimana menjadi 600? Ya itu tadi, normalisasi dilakukan atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi di Tegal Alur tergenang, pertanyaannya, apakah ada saluran drainase tidak ke saluran penghubung dan saluran utamanya? Itu kan harus dipetakan. Yang menjadi pertanyaan, air itu tergenang karena air itu tidak punya outlet keluarnya. Jadi kalau kita untuk melihat secara makro, memang sudah ada sistem secara regional, seperti contoh penanggulangan Ciliwung itu sudah ada waduk di Ciawi, Sukamahi, ya kan, dan waduk Ciawi itu bisa mengurangi hampir 30%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kondisi sungai-sungai yang lain? Belum lagi seperti di gambar ini. Apa yang terjadi dengan sistem drainase kita? Bagaimana kondisinya? Bagaimana dimensinya? Nah, ini yang belum terlihat ini. Jadi seakan-akan ketika terjadi fenomena banjir, orang mengatakan ini siklus 5 tahunan. Sebetulnya yang kita lihat adalah sebetulnya Ki itu artinya kapasitas debit untuk perencanaan drainase Jakarta itu 50 tahun atau 100 tahun. Artinya apa? Intensitas curah hujan yang punya potensi 100 tahun itu berapa sih durasinya? Ah, itu yang belum dihitung. Jadi kalau menurut saya evaluasi ulang itu yang harus kita kerjakan. Memang harusnya dalam hal ini
teman-teman sumber daya air bisa menjelaskan di dalamnya. Baik, kalau dari Pak Marilitua sendiri sudah mendapat informasi ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat? Ya itu yang tadi saya sampaikan Pak David, bahwa memang potensi curah hujan di periode 28 dan sampai dengan 29 Januari kemarin itu sangat tinggi ya, jadi cenderung kepada ekstrim. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Yayat, kapasitas daripada saluran-saluran kita yang ada di Jakarta itu hanya sampai dengan 100 mm per hari. Sedangkan curah hujan pada periode kemarin itu mencapai di atas 200 mm per hari. Nah ini tentu kapasitas daripada saluran-saluran kita ini sangat tidak mumpuni lagi gitu. Baik, nah kalau menurut catatan SDM nih Pak, tanah di Jakarta ini sudah menurun sedalam 40 meter atau setinggi gereja katedral tuh Pak. Nah ini bagaimana cara tepat mengatasi penurunan muka tanah yang terus berlangsung sementara hujan terus-menerus menghujam seperti ini Pak Yayat? Ya, ini pemetaan wilayah yang makin rendah permukaannya dibandingkan dengan muka laut. Makanya saya mengatakan, dulu ada rencana membuat waduk Sunter, waduk Ancol, dan membuat sistem polder di pantai wilayah pesisir itu. Itu sudah ada rencananya. Tapi yang paling berat di Jakarta ini adalah pada aspek pembebasan tanah. Itu kan kasusnya sama dengan normalisasi. Mau dibantu oleh pusat, tetapi tanggung jawab Jakarta adalah bagaimana merelokasi warganya yang kena program normalisasi. Nah, selama program relokasi itu tidak berjalan, maka terhentilah upaya-upaya menormalkan itu. Nah, demikian juga dengan wilayah pesisir. Ada dua alternatif yang ditunggu. Tanggul laut. Sudah selesai belum yang di pesisirnya? Kalau tanggul di laut, berapa besar dia mengantisipasi rob? Tadi Pak Maruli mengatakan ada rob. Nah, sebetulnya DKI kemarin sudah punya namanya pintu pompa air Ancol yang diresmikan oleh Pak Jokowi setahun yang lalu lah. Pertanyaannya, dia bisa mengantisipasi kalau terjadi rob, jadi air itu yang dari wilayah daratan tetap bisa dipompakan ke laut. Cuman pertanyaannya berapa besar pompanya dan berapa besar kapasitasnya dan butuh berapa rumah pompa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau wilayah-wilayah yang turun permukaannya itu sudah dipetakan belum? Terjadi genangan yang cukup lama atau tidak? Kalau tidak ada pemetaannya, bagaimana intervensinya? Di situ pertanyaannya. Berarti Jakarta seperti kasus Tegal Alur perlu pompa. Pertanyaannya berapa besar pompanya? Karena kita punya pengalaman itu. Ke arah bandara itu ternyata banjir lagi. Nah, itu pertanyaan paling menarik. Pompanya udah didesain untuk kapasitas yang berapa? Ternyata pompa kita tidak mampu menampung volume air. Memang data BMKG mengatakan intensitas di wilayah Cengkareng cukup tinggi. Nah, pertanyaan lebih lanjut, operator jalan tol nyerah kemarin. Dia mengatakan pompa kami tidak mampu memompakan air yang begitu semakin banyak, karena saya tidak tahu apakah ada aktivitas apa di sekitar jalan tol bandara, sehingga mungkin terjadi perubahan bentang alamnya. Nah, inilah yang menurut saya harus ada evaluasi terkait tentang wilayah yang mengalami penurunan, tergenangnya cukup lama, dan menghitung kembali kapasitas pompa yang sudah terbangun saat sekarang. Baik, Pak Marulito mungkin punya datanya juga untuk kapasitas pompanya, Pak. Maksudnya bukan soal jumlahnya, tapi memang apakah teknologi yang dipakai ini mumpuni untuk mengantisipasi ini, Pak? Kalau untuk kapasitas pompa mungkin lebih tepat untuk Dinas Sumber Daya Air yang bisa menjelaskan terkait dengan kapasitas pompa tersebut. Namun saya ingin menyampaikan di sini bahwa langkah-langkah antisipasi banjir seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayat, kita juga sudah melakukan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung itu sepanjang 17,17 km. Memang masih ada yang belum dinormalisasi dan ini masih bertahap. Kali Semongol, Pak? Termasuk Kali Semongol juga ya. Sudah dinormalisasi ya? Belum. Ini lagi proses normalisasi oleh Dinas Sumber Daya Air ya. Tapi sepanjang Kali Ciliwung tadi kita juga sudah melakukan normalisasi sepanjang 17,17 km. Nah, tahun ini juga masih berjalan seperti yang kita ketahui di Kecamatan Pancoran di Kelurahan
Rawajati dan Pegadaian juga sudah dilakukan normalisasi terkait hal itu. Namun kalau kita melihat lagi langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD, tentunya potensi yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 front yang kita hadapi, terutama dari hujan lokal, ya, kemudian juga rob, ini sudah kita berikan sistem peringatan dini kepada masyarakat yang berada terutama yang berada di bantaran-bantaran kali. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bila mana terjadi peningkatan kapasitas air di lokasi mereka tinggal. Jadi sudah ada peringatan. Misalnya di Katulampa, ya, di Katulampa kita ketahui kalau Katulampa sudah menyatakan siaga 3, maka kurang lebih 9 jam dia akan masuk ke wilayah sekitaran Kampung Melayu, Cawang, Cililitan. Nah, ini sudah kita informasikan. Jadi kami tetap mengantisipasi dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat khususnya di bantaran kali. Baik, Bapak-Bapak ini di wilayah lain. Oke, baik Bapak-Bapak, ini para korban banjir ini mulai terserang berbagai macam penyakit ya. Ini mereka terkena mulai dari gatal-gatal, kemudian demam, pilek dan pegal-pegal. Mungkin kita akan lihat dulu tayangannya. Warga korban banjir ramai mendatangi posko pengobatan gratis Puskesmas dan Bidokes Polres Metro Jakarta Barat di Rusun Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Warga mengeluh berbagai penyakit akibat terkena air banjir. Banjir yang melanda kawasan Tegal Alur Kalideres menyebabkan warga terpaksa melawan air keruh rawan penyakit. Meski sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, namun sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, demam, pilek, dan pegal-pegal menyerang warga lansia dan anak-anak. Kelurahan Tegal Alur merupakan kawasan di Jakarta Barat yang terparah diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Iya, jadi tulang pada gimana sih? Cimbe nggak karanggenanya kayak dibakar gitu. Oh, karena kedinginan? Iya. Ya, kemarin ada dokter cuma belum ngungsi. Jadi keluhannya apa tadi? Batuk, pilek. Yang panas, demam. Untuk wilayah yang lokasi banjir yang tinggi itu di wilayah Tegal Alur, lebih kurang 80 cm. Dan sampai sekarang sudah mulai berangsur surut. Terdampak itu lebih kurang ada sekitar 800 jiwa ya. Warga terdampak banjir mencapai 800 jiwa yang tersebar di 12 titik pengungsian seperti di rusun, sekolah dan musola di kawasan Tegal Alur. Warga mendapatkan obat-obatan, vitamin, makanan siap saji, serta perlengkapan bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, saya kembali ke Pak Marulitua nih Pak. Ini korban banjir ini sudah tertangani dengan baik semua atau masih ada yang belum mendapatkan penanganan untuk obat-obatan khususnya Pak? Jadi begini Pak David, perlu kami sampaikan juga kalau tadi yang kita bicarakan di sebelumnya mengenai langkah-langkah pra-bencana. Di langkah pra-bencana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayat juga, pembebasan lahan, normalisasi, kemudian penyediaan pompa, air dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bila pun terjadi bencana banjir seperti saat ini yang kita alami, itu kita lakukan dalam tahap tanggap darurat, yaitu dengan menyiapkan posko-posko untuk pelayanan kepada masyarakat, baik itu kesehatan, kemudian juga kita juga menyiapkan buffer stock untuk kebutuhan pengungsi selama di masa pengungsian, kemudian juga kita memberikan pendampingan psikososial juga. Karena ini penting ya, karena bagaimana mereka harus berada di pengungsian. Nah, ini perlu disupport oleh tim layanan dukungan psikososial yang kita miliki, baik itu dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, bahkan dengan Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi langkah-langkah ini termasuk dengan pos kesehatan juga ada di setiap posko-posko pengungsian yang bisa digunakan oleh masyarakat. Seperti kita ketahui kemarin kami juga kunjungan dengan Pak PJ Gubernur di Rusun Embrio di Semper Barat, itu juga kita memberikan layanan untuk kesehatan. Jadi layanan ini pun bisa juga sampai dengan layanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikian Pak David. Ya baik, saya ke Pak Yayat. Tadi kita sedikit ingin melihat dulu seperti apa korban banjir ini, kemudian penanganannya, dan sekarang kita masih kembali lagi nih seputar penanganan soal antisipasi banjirnya.
ini seperti seakan-akan kan kayak nggak ada obatnya. Walaupun memang sudah diantisipasi, tapi kemudian masih juga banjir begitu. Nah, kalau saya lihat di Cina itu dibuat sebuah gorong-gorong yang seperti di atas pilar-pilar kayak jalan tol gitu. Jadi ada jalur tol khusus untuk air yang besar. Nah, apakah hal seperti itu cocok untuk diterapkan di Jakarta? Sebetulnya gagasan itu pernah disampaikan di zaman Bang Yos. Ada tunnel besar. Tunnel besar itu kayak sodetan, mensodet ya. Dalam konteks air yang dari Ciliwung itu bisa ditembuskan di bawah tanah, bisa untuk jalan dan bisa difungsikan untuk untuk penanggulangan banjir. Tapi kosnya terlalu tinggi. Nah, pendekatannya kan pertanyaannya, ini menyelesaikan masalah atau tidak? Kalau menyelesaikan masalah dalam konteks daerah aliran Sungai Ciliwung, pilihannya dirubah. Lebih besar mana membangun tunnel dibandingkan membuat waduk atau bendungan kering di hulunya, di wilayah Ciawi, sama menormalisasinya. Nah, sekarang kan upaya normalisasi itu kan dilakukan dari pintu air Manggarai sampai ke TB Simatupang. Kiri kanan itu hampir 16 kilo, jadi 30 kilometeran. Nah, pertanyaannya, itu kan wilayah yang dikelola oleh Jakarta. Tapi bagaimana das yang ada di tengah, yang di Depok? Bagaimana dengan di hulu? Nah, itu makanya untuk penanggulangan banjir Jakarta perlu ada sinergi antar daerah. Sebetulnya teman-teman di Puncak, di Kabupaten Bogor, pernah diminta, tolong jaga wilayah sungainya. Tapi pertanyaannya, kami nggak punya dana. Apa hibah yang bisa diberikan oleh Jakarta? Itu kan juga kerjasama antar daerah. Nah, kita berharap ada undang-undang daerah khusus Jakarta, ada namanya Dewan Aglomerasi. Kalau Dewan Aglomerasi ini tugasnya salah satu adalah mengatasi banjir, maka yang dipikirkan pendekatan yang selama ini sudah dilakukan oleh PU dengan waduk, dengan normalisasi, dengan pompa, menyelesaikan berapa persen. Nah, kelihatan yang menjadi masalah sekarang adalah bukan persoalan hujan di hulu lagi. Rob, iya jadi masalah. Yang bermasalah adalah hujan lokalnya. Hujan lokal dengan intensitas tadi di atas 100, 150 ke atas itu ekstrim. Tanya kembali bagaimana sistem drainase kita. Seperti contoh yang terjadi di wilayah kawasan Kelapa Gading. Di Boulevard itu banjir. Pernah ditanya tidak? Saya pernah juga ditanya oleh teman-teman Astra. Waktu itu mereka kebanjiran di Sunter tahun 2000-an atau berapa, tahun 2007. Tenggelamlah mobil-mobil mereka. Mereka bertanya, kami bertahan di sini atau kami pindah keluar? Saya tanyakan ke SDA, bisa diatasi tidak? Ternyata tidak bisa menjawab, akhirnya Astra pindah ke Cibitung dan Cikarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana warga yang sekarang kena seperti Tegal Alur? Apakah bisa diatasi atau tidak? Kalau tidak bisa diatasi, pilihan satu, living harmony with water. Damai dengan banjir. Nah, pertanyaannya bagaimana damai dengan banjir? Mungkin rumahnya ditinggikan, ya mitigasinya. Dan itu kan banyak pilihan. Baik, Pak, tampaknya sih pilihan Anda bertahan atau tidak gitu. Ya, pilihan hidup berdamai dengan air tampaknya. Kalau saya sih memilih tidak dulu barangkali, Pak. Udah capek juga gitu ya untuk hidup bersama dengan air begitu. Walaupun kita memerlukan air. Tapi baik. Singkat saja terakhir ini bicara soal yang Tegal Alur tadi terakhir ini aja, Pak. Kan di dalam catatannya jakarta.go.id ini, ya, khususnya di Jakarta Barat, pengerukan Kali Semongol ini rampung bulan ini harusnya. Ini yang menyebabkan belum rampung-rampung apa ya, Pak? Singkat saja, Pak. Kalau untuk itu mungkin lebih kepada dinas SDA ya, Pak, ya, sumber daya air yang lebih. Mungkin ada informasinya, Bapak? Nggak ada ya? Saya belum tahu. Informasi. Baik kalau begitu. Baik, terima kasih Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta Maruli Tuha Sijabat dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Selamat, terima kasih Mas David. Terima kasih. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait modus operandi suap penyuap dan kemana uang pemerasan mengalir, sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang juga mengangkat kasus ini ke publik. Selamat sore Pak Sugeng.
Selamat sore, Mas David. Selamat sore, pemirsa. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya yakin Anda lagi dalam perjalanan yang cukup panjang. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Pak Sugeng, ini kan tadi begitu banyak informasi yang mengalir baik dari kuasa hukum, kemudian dari pihak kepolisian, dan dari orang yang terduga juga. Sebenarnya kronologisnya bisa dijelaskan nggak? Seperti apa runutannya kasus ini hingga melibatkan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung? Pertama, Indonesia Police Force itu juga kan mendapat informasi ya. Tapi kami melakukan pengecekan ke berbagai sumber ya. Pengecekan berbagai sumber. Dari pengecekan berbagai sumber ini, kita berbicara terkait dengan tuduhan pemerasan dulu ya. Tuduhan pemerasan yang diduga dilakukan oleh AKBP B ya. Tuduhan pemerasan. Setelah kami dalami, ya, ini sepertinya bukan pemerasan, ya, lebih tepat suap, ya. Kenapa lebih tepat suap? Karena diduga inisiatifnya itu dari pihak kuasa hukum tersangka AN dan juga EDH, BH, ya, MBH, ya. Yaitu Bayu Hartoyo dan juga Arif Nugroho menggunakan melewati tangan pengacaranya yang pertama yaitu Evelyn Dohar Hutagalung. Nah, dalam hubungan tersebutlah nilai uang 20 miliar, 17,5 miliar, kemudian 14 miliar ya, 5 miliar ya. Ini kan jumlah yang besar ya. Oleh karena itu kami kemudian melakukan penelusuran. Kami mendapat informasi akhirnya ya dari beberapa fakta ya, beberapa informasi. Satu, ternyata AKBP B hanya menerangkan menerima 140 juta ya. Dari 140 juta dari EDH ya, dari EDH. Oke. Dari Evelyn ya, bukan dari Arif. Gitu. Pengacara pertama ya? Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk mengurus penangguhan penahanan, ya, mengurus penangguhan penahanan. Kemudian yang kedua, kami mendapat informasi, info ya, bahwa aliran dana dari tersangka Arif Nugroho itu semuanya melalui tangan saudari Evelyn sebagai kuasa hukumnya. Ada dana yang dikirim ke rekening saudara EDH ini senilai 4,1 dalam 5 kali pengiriman. 4,1 miliar? Ya, yang tunai ya, dari 4 kali pengiriman. Ya, yang sementara ini kami dapatkan. 500, 600, informasinya menggunakan phone bankingnya AN ya. Kemudian 1 miliar melalui istrinya AN dikirim kepada rekeningnya EDH, saya mendengar informasi, dan kemudian 1,5 M melalui orang tua dari AN kepada EDH, kepada rekening EDH. Untuk tujuannya 4,1 ini apa, Pak? Untuk tujuan pengurusan perkara, ya, pengurusan perkara di Jakarta Selatan. Artinya untuk supaya apa? Supaya apa namanya? Lolos dari jeratan pasal atau bagaimana? Betul ya, lolos dari jeratan pasal tersebut ya, karena memang pengacara EDH juga aktif melakukan pembelaan untuk kepentingan AN dan BH gitu, melakukan upaya pendekatan kepada 2 orang tua korban. Orang tua korban Firsa yaitu saudara Radiman akhirnya setuju untuk menerima biaya kompensasi kali ya 300 juta, dan orang tuanya Anissa ya, saudara Junaidi mendapat 50 juta yang tidak meninggal itu. Nah, jadi pendekatan itu dilakukan menghasilkan satu permohonan pencabutan perkara oleh kedua orang ini ya. Kemudian ada surat juga perjanjian antara mereka. Nah, disinilah masalahnya, ya. Masalah muncul ketika pada Mei itu, pada bulan Mei 2024 tercapai
sepakat perdamaian, kemudian 2 tersangka ditangguhkan, ya. Perkara tersebut kemudian mandek sampai Agustus 2024. Oleh karena itu Kapolres Jakarta Selatan mendesak supaya perkara tersebut diproses kembali dan AKBP B dipindahkan ke Polda Metro, kemudian dijabat Kasat Serse baru AKBP G, ya, yang saat ini juga di Patsus, ya. Alasannya dipindahkan karena semata-mata ada kasus ini yang mandek ini tadi. Dugaannya seperti itu, ya. Dugaan saya seperti itu. Saya tidak tahu alasan pemindahannya. Tapi kan ada kaitannya itu. Baik. Perkara tersebut mandek, ya. Perkara berjalan oleh AKBP G, tetapi AKBP G juga ternyata terkena godaan juga, ya. Terkena godaan, diduga menerima sejumlah uang juga dari saudara AN gitu melalui perantaranya, ya. EDH. Jadi bukan dari EDH. Beda ini. Beda lagi ya? Bukan. Oke. Beda karena saat itu sepertinya sudah ada pihak ketiga yang lain. Oke. Ya. Nah, baru pada tanggal 21 Januari 2025, saudara AN dan saudara BH ini ditangkap, ya, ditangkap untuk diserahkan kepada jaksa. Sebetulnya mereka di bulan Desember itu sudah diminta untuk datang ke Polres untuk tahap 2, ya, untuk tahap 2 itu penyerahan kepada kejaksaan, tetapi tertunda dari mulai tanggal 17 Desember sampai dengan 21 Januari. Jadi ada tertunda lagi nih. Ada apa di sana lah? Nah, itu ada apakah berkaitan dengan tindakan saudara AKBP G yang diduga terlena sekarang di Patsus, ya? Apakah dia juga kena pengaruh daripada AN melalui pihak ketiga ini? Jadi sekarang seperti itu, ya. Jadi AKBP G ini kemudian menerima uang juga. Anda mendapat informasi nilainya berapa? Informasinya begitu. Informasinya lebih besar daripada AKBP B, ya, informasinya. Lebih besar lagi. Angkanya belum tahu berapa. Sumber, ya. Belum, tapi lebih besar dari AKBP G, ya. Dari AKBP B, ya. Jadi gitu, ya. Setelah kasus ini naik lagi, kemudian uang pun mengalir lagi. Nah, uang ini yang tadinya diserahkan oleh pihak ketiga kepada AKBP G ini asal uangnya ini adalah juga dari AN juga ya, sama? Diduga begitu, ya, karena ini masih kepentingan urusan penanganan perkara terkait AN dan BH. Nah, ya. itu terimanya berapa, Pak? Informasi Anda dapat? Yang si AN di atas dapat dari di atasnya jumlah ini, di atas jumlah AKBP B, ya, di atas jumlah bukan, AKBP. maksud saya uang yang dikelola oleh pihak ketiga. Kan karena angkanya bisa berbeda. Kalau tadi kan EDH 4,1 miliar, tapi yang dikasih ke B 140. Oh, ini tidak tahu. Oke, baik. Tidak tahu ya, besarannya tidak tahu. Kepentingannya apa, tetapi kita melihat indikasi adanya dugaan pelanggaran oleh AKBP G karena dia di Patsus juga. Informasinya dia mendapatkan sejumlah uang juga terkait penanganan perkara tersebut, ya. Jadi ini sedih ya saya ya. Polisi 2 kali di Polres nih jatuh. Baik, Pak. Nih Kasat Serse. Ya, Pak Sugeng. Lalu apakah Pak AKBP B Bintoro dengan Gogo Galesung ini kemudian mereka memang saling bekerja sama atau memberi informasi sehingga terjadilah hal yang sama yang dialami oleh Bintoro juga dialami oleh Gogo? Saya tidak tahu ya, tidak tahu. Tetapi sebagai kasat, mereka punya kewenangan yang besar atas nasib pencari keadilan yang sedang berurusan terkait dengan penegakan hukum di kepolisian Polres Jakarta Selatan.
Karena mereka bisa menangkap, menahan, melepaskan orang, kemudian menyerahkan perkara ke pengadilan, kemudian memeriksa, memaksa orang untuk mengikuti perintah. Kewenangannya besar. Nah, kewenangan ini yang kemudian disalahgunakan. Makanya mereka kena proses pemeriksaan dan dipatsus ini. Dipatsus. Jadi kalau dilihat berarti AKBP G ini perannya lebih besar dong ya, Pak, dibanding yang B. Sebetulnya di tangan AKBP G ini, kasus ini sudah berjalan ya. Kasus LP 1179 ya dan 1181 sudah dijalankan atas perintah Kapolres gitu ya. Tapi entah bagaimana dia jatuh kembali ya. Nah, di tengah proses seperti ini ya terbuka ada juga laporan-laporan masuk kepada IPW tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan juga, ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja dari Polres Jakarta, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Beberapa perkara baik terkait keluhan terkait AKBP B dan juga keluhan terkait AKBP G ini. Barusan saya mendapatkan informasi adanya pengaduan ke Propam Mabes Polri terkait ketidakpuasan masyarakat atas kinerja AKBP G dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oh ya? Yaitu seorang istri yang dituduh melakukan kekerasan terhadap suaminya, ya. Padahal menurut pengadu ya buktinya tidak ada tapi ditetapkan jadi tersangka ya. Katanya istrinya kecil, suaminya besar, saksinya kurang. Nah, dilaporkan ya, tapi kita serahkanlah pada Propam itu ya. Terhadap AKBP B juga ada masuk kepada IPW setelah ini ramai gitu ya. Jadi kami sedang klarifikasi pengaduan-pengaduan tersebut. Baik, Pak Sugeng, kalau kita lihat dari kasus ini kan memang ada 2 orang perwira menengah ini yang terlibat. Tetapi kan mereka bukan berarti berjalan tanpa pengawasan begitu. Seharusnya atasannya juga harusnya bertanggung jawab. Menurut Anda apakah ada keterlibatan mungkin dari Kapolresnya? Begini ya, dalam kaitan kasus terhadap korban Firsa dan Anissa, ini kan kasus mandek dari Mei sampai Agustus. Berjalan justru karena didesak oleh Kapolres kepada B, kenapa kasus ini mandek gitu ya. Jadi AKBP B dipindah ke ke Polda Metro dan diperintahkan jalan gitu ya. Tetapi meleset lagi, terjadi lagi penyalahgunaan wewenang oleh AKBP G. Ya bisa dilihat ya, artinya Kapolres ini tidak melakukan pengawasan yang baik sebagai atasan ya. Tidak melakukan pengawasan melekat. Dan saya dengar informasi Kapolres juga sedang diminta keterangan di Propam Mabes Polri ya. Saya mendengar informasi seperti itu ya. Kapolres juga diminta keterangan. Nah, keterangan apa yang diberikan? Apakah terkait dengan tidak melakukan pengawasan ya atau supervisi kepada anggota atau ada dugaan pelanggaran lain? Ini yang saya belum mendapatkan informasi. Oke, baik. Pak, kalau dari Bapak sendiri singkat saja Pak, apa sanksi yang seharusnya diberikan kepada mereka ini, para terduga mungkin ya, sementara ini dalam hal mereka menyalahgunaan jabatan begitu? Ya ini kalau suap itu biasanya ya, ini PTDH ini ya, pemberhentian tetap nih ya. Tapi kita serahkan kepada proses Komisi Kode Etik Kepolisian. Tapi saya melihat penyalahgunaan ini sanksinya PTDH. Tapi saya mau soroti juga ya, peran pengacara ini juga brengsek di sini ya. Ini pengacaranya bagaimana Pak? Menurut Bapak mau pengacara EDH ya. Saya minta EDH ini kan
diproses hukum. Tapi dia juga sudah dilaporkan oleh pengacara yang baru, Saudara Pahala Manurung, dengan laporan penggelapan, penipuan dan juga TPPU ya. Baik. Di Polda Metro Jaya. Kita harap memang prosesnya bisa berlangsung dengan baik begitu. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Selamat sukses dalam perjalanannya dan terima kasih banyak.